Kalian mau tahu bagaimana hubungannya Bapak Prabowo dengan Megawati sekarang? Hancur. Runyam. Berantakan. Porak-poranda. Opung Parbela, kau tahu dari mana? Yang pertama ya semua orangnya Megawati dicopot. Itu yang pertama. Satu-satu dulu ya, dari hubungannya Bapak Prabowo dengan Megawati. Kalau ku bilang ya kayaknya udah nggak bisa diperbaiki lagi deh. Nggak bisa diperbaiki. Ya, karena apa? Jadi begini, ya kemarin itu aku nonton, ya bukan karena suka, enggak, karena penasaran, ya kan ada informasi bahwasanya katanya Bapak Prabowo mencopot orang-orang PDIP, ya itu dengan alasan karenanya ada kecurigaan dari Bapak Prabowo di balik kerusuhan demo Agustus kemarin ternyata ada PDIP bermain. Informasi dari mana, Bu? Dari bocor halus. Makanya sekarang biar tahu kalian, ya media-medianya merah dan juga buzzer-buzzernya merah. Sekarang itu lagi laga narasi. Kok laga narasi begini, Pung? Beginilah, Pung. Kalau ini beda, lain. Ya, jadi sekarang biar tahu kalian, ya baik politisinya, buzzer-buzzernya, medianya, ya PDIP sekarang biar tahu kalian melabrak semua narasinya, narasinya Tempo. Aku pastikan lah biar tahu kalian yang tadinya nggak pernah aku nonton Bocor Halus jadi nonton aku. Nonton karena penasaran. Apa sih sebetulnya dasar mereka, kan begitu, ya kan? Dan kalau memang betul-betul pernyataan Bocor Halus ini adalah fitnah, ya harusnya PDIP bisa melaporkannya ini ke Dewan Pers, setelah itu masuk kepada kepolisian. Dan sampai sekarang nggak ada itu laporan dari PDIP. Yang jadi pertanyaan, apakah benar? Jadi menurut Tempo, jadi Bapak Prabowo itu curiga, ya ada permainan dari PDIP, ada PDIP di belakang kerusuhan ini. Yang pertama itu, ya kronologinya itu, alurnya itu dari Pati, ya kerusuhan di Pati, ya. Waktu itu Pati itu kan bupatinya itu Gerindra, ya, dan juga PDIP di sana parlemennya sangat kuat. Nah, kurang tahu apakah memang ada pengaruh dari PDIP terhadap masyarakat di sana yang untuk mengkonfrontasi yang namanya Sadewo yang merupakan bupati daripada Gerindra, ya kurang tahu juga. Tapi itu nyampe ke istana. Meledaklah biar tahu kalian di Pati ini demonstrasinya besar-besaran. Nah, istana ya mencurigai adanya efek nanti dari kerusuhan di Pati, kan begitu, ya. Bagaimana PDIP ada di belakang layar di Pati? Kata siapa, Bung? Kata Tempo. Ya sekarang begini, ya semuanya itu akan terkonfirmasi oleh PDIP sendiri. Mau nggak PDIP ya melaporkan Tempo ke Dewan Pers? Kalau memang mau melaporkan ke Dewan Pers, berarti kita pertanyakan apa yang disampaikan Tempo. Tapi kalau nggak mau melaporkan ke Dewan Pers, ya kan berarti yang dipertanyakan adalah memang PDIP-nya. Dan dikatakan dia biar tahu kalian, dia dari partai Gerindranya sendiri mengatakan bahwasanya PDIP ini nggak tahu terima kasih. Ini PDIP ini nggak tahu terima kasih ini, ya. Kenapa bilang? Waktu itu Bapak Prabowo tanggal 4 Agustus memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto. Kok bisa hafal loh, Bung, tanggal 4 Agustus? Kalau masalah Hasto jangan ditanya, hafal aku semua. Ya, tanggal 4 Agustus itu bisa dikatakan ya itu adalah hari bersejarah bagi Hasto. Ya, dan juga bagi para pendukungnya Bapak Jokowi dan juga Bapak Prabowo. Kenapa bilang ya?
karena tanggal 4 Agustus itu ya, itu memberikan sukacita kepada Hasto, tapi memberikan duka cita pada pendukungnya Bapak Jokowi. Termasuk Opung Parbelak. Yang 2 hari kemarin, 2 hari, 3 hari uring-uringan. Kenapa lah Bapak Prabowo kami ini bisa memberikan amnesti kepada orang yang model si Hasto? Ternyata alasan dari Bapak Prabowo sendiri adalah demi menjaga persatuan dan kesatuan. Demi menjaga kerukunan. Bukan persatuan kerukunan bangsa, tapi persatuan antara PDIP dengan Gerindra. Megawati dengan Prabowo. Yang mungkin juga dengan tujuan bahwasannya PDIP ya diharapkan untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Kan begitu. Karena PDIP ini punya track record ketika SBY berkuasa, ini paling ribut, ini paling recok. Direcokinya biar tuh kalian. Nah, Bapak Prabowo kan sudah ada pengalaman, kan begitu, sudah bisa memantau, melihat bagaimana pergerakan-pergerakannya PDIP, kan begitu. Dikasihlah hadiah kecil. Bagi dia, bagi Bapak Prabowo itu adalah hadiah kecil. Untuk mempersatukan atau mengambil hati daripada Megawati dan juga PDIP, cukup hanya memberikan amnesti kepada Hasto. Kan kecil kali itu hadiahnya. Harga yang dibayar terlalu murah. Nah, mungkin Bapak Prabowo sendiri melihat bahwasanya para pendukung Bapak Joko Widodo ini memang marah. Marah semarah-marahnya kepada beliau. Tapi di dalam kemarahannya itu ya, beliau berpikir bahwasanya ini para pemilih Bapak Joko Widodo adalah pemilih akal sehat semua. Pemilih yang waras semua. Karena apa? Ya, kalau nanti misalnya mereka saat ini belum tahu, seiring berjalannya dengan waktu ya, mereka para pendukung Joko Widodo, mereka akan tahu maksud dan tujuan daripada apa yang kulakukan. Memberikan amnesti kepada kepada Hasto dan juga memberikan abolisi kepada Tom Lembong ya. Nah, jadi beliau tahu ya bahwasanya kita itu sakit hatinya cuma sebentar. Kita itu bukan tipikal RT 24 yang kalau sakit hati ya itu nyimpan sampai sekarang dan bertindak konyol. Ketika sakit hati dipermasalahkan ijazah. Sakit hati dipermasalahkan ijazah anaknya. Sakit hati terus mengangkat-angkat masalah OSISI Arpi, geblek. OSISI Arpi masih dibahas-bahas juga. Tuh lihat tuh, Bapak Joko Widodo sekarang jadi dewan penasehat daripada Bloomberg Economy, ya. Bloomberg ya, global. Ngerti kok Suryo? Global. Mana tahu dia bahasa alien itu, Bung. Ya, itu dia. Jadi bisa dikatakan ya banyak hal-hal ya yang kita sebetulnya nggak tahu ya, kita nggak tahu di atas sana bagaimana kejadiannya ya. Nah, jadi ada kembali lagi ke apa tadi ya, rasa tidak terima kasihnya PDIP kepada Bapak Prabowo. Nah, dan juga itu ditunjukkan dengan ya ketika mereka mengundang ya Bapak Prabowo mengundang Megawati, yang pertama sidang MPR 15 Agustus, setelah itu 17 Agustus upacara bendera, Megawati tidak datang dengan alasan kesehatan. Kalau memang alasan kesehatan, kenapa 17 Agustus bikin upacara di kantor sendiri? Ya. Ditambah lagi memang waktu itu katanya memang aku kayaknya agak percaya ini ya Ibu Megawati nyemprot si Teddy ini. Seskab ini jujur aja gue bilang ya kan, apa yang nggak sakit hati kalau misalnya kita punya orang kepercayaan itu kita suruh menyampaikan amanah, yaitu katakanlah pesan atau undangan untuk datang ke acara penting kita. Nah, itu orang suruhan kita, orang kepercayaan kita itu dimaki-maki. Dikatakan katanya kerjanya nggak benar, nggak tahu kerja. aduh ya. Jadi aku nggak tahu sebetulnya apakah dasarnya Tempo ini memang betul-betul kuat. Kita dengarkan ini. PDIP dalam kerusuhan ini yang kemudian dianggap menjadi alasan Prabowo kemudian ya tadi
mempreteli beberapa jabatan di kabinet yang dipegang PDIP gitu. Bukan hanya demonstrasi Jakarta ya. Ini juga pernah ditulis di majalah Tempo, nanti linknya ada di sini gitu kan. Waktu demo di Pati, itu pihak istana juga mencurigai. Betul. Orang-orang PDIP dibalik ikut-ikutan lah memanas atau mengompori masyarakat Pati sehingga terjadi demonstrasi yang besar seperti itu. Dan kenapa juga istana itu ibaratnya kayak kelabakan begitu ya. Khawatir demonstrasi di Pati yang diduga ditunggangi PDIP itu merembet ke daerah-daerah lain kan. Dan memang terbukti ya karena kenaikan PBB itu kan pernah kita tulis juga. Ada kejadian di beberapa daerah yang sampai demonya ada bakar-bakaran, tawuran dan lain-lainnya dan timbul kekerasan gitu ya. Dan ini sangat tadi seperti Egy bilang juga bahwa orang-orang di PDIP selalu kaget kalau misalkan mirip pemain yang Jokowi kan kaget, sekarang PDIP kaget gitu kan. Karena nggak pernah disampaikan pesan gitu ya bahwa menteri dari ini akan dicopot. Karena biasanya ya kalau setiap pemerintahan begitu kan ada istilah jadi messenger dulu kan, atau kalau nggak messenger atau nggak dipanggil ke istana bahwa menjelaskan akan dicopot karena ini begitu. Betul, ya. Dikasih tahu alasannya. Kalau sekarang kemarin kan setelah Budi Gunawan dicopot, ada utusan presiden yang ketemu sama petinggi PDIP menjelaskan kenapa dicopot gitu. Begitulah kondisinya. Dan juga nih selain tadi faktor tadi ya, ini cerita orang-orang Gerindra ya. Mereka menganggap bahwa PDIP ini tidak tahu terima kasih. Kenapa? Karena versinya Gerindra ya. Ini versinya Gerindra karena mereka itu mendapatkan informasi bahwa Megawati maupun Hasto tidak pernah mengucapkan terima kasih setelah Hasto diberikan amnesti. Meskipun Egy sudah wawancara Hasto ya Gi ya. Dia di tulisannya Egy menyatakan bahwa ketika di istana Hasto mengucapkan terima kasih kepada Prabowo gitu. Biasalah perang narasi di internal pemerintahan juga. Dan kalau terkait dengan demonstrasi yang berujung kerusuhan kemarin, Adian kan tercatat itu terekam ya bahwa dia ikut dalam bersama ojol-ojol ya dalam demonstrasi kemarin. Jadi memang salah satu indikatornya itu yang Adian turun ke bawah. Padahal ketika itu Adian mengunjungin rumah sakit ya, rumah sakit RCM, si Afan meninggal, dia datang ke sana. Tapi laporan ke istana bahwa Adian membawa ojol gitu. Betul. Karena dia kan dikenal dekat juga karena memperjuangkan tarif itu ya. Betul. Dan memang Adian ini kan memang betul kata Egy dikenal dekat sama ojol. Jadi memang dekat lah sama ojol sehingga wajar kalau misalnya turun. Ini menurut petinggi PDIP ya gitu. Nah, sebetulnya bukan salah. Menurut petinggi PDIP. Udah dengar sendiri kan? Ya ini wartawan-wartawan biar tahu kalian. Justru aku bilang ya sama seperti halnya. Ya aku nggak terlalu suka lihat Rocky Gerung ya, tapi tidak secara keseluruhan dari Rocky Gerung itu semuanya tidak ada yang benar. Ya ada aja sisi-sisi dari Rocky Gerung atau statement-statement atau pernyataan atau prinsip-prinsip dia yang bisa kita kan ya make sense gitu loh. Nggak semuanya bisa dikatakan ya nggak semuanya bocor gitu loh. Dan nggak semuanya itu nggak bisa dipercaya. Aku termasuk orang ya yang nggak suka ketika dia mengkritisi pemerintahan dengan isi kepalanya sendiri. Tapi aku suka melihat dia bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu. Itu aja. Begitu juga majalah Tempo ini kan begitu. Ya kalau bisa dikatakan ada sisi benarnya juga sih. Ya ada sisi benarnya juga. Kenapa bilang ya kan? Ya cuma sampai sekarang pun juga PDIP nggak berani untuk berkomentar keras terhadap Tempo. Nggak berani mereka itu melaporkan kepada Dewan Pers. Ini sebetulnya biar tahu kalian, ini udah parah ini biar tahu kalian ya. Kalau misalnya memang tidak betul apa yang dikatakan Tempo, ini berarti kan fitnah, kan begitu. Tapi belum ada konfirmasi dari PDIP. Yang resmi ya, kayak Menteri Pertahanan kemarin contohnya, ya kan nggak setuju dengan pendapat Tempo yang mengatakan bahwasanya Menteri Pertahanan ya mendesak Bapak Prabowo untuk ya menerapkan darurat militer. Akhirnya apa? Ya Kementerian Pertahanan menggugat. Siapa namanya melaporkan Tempo, ya kan? Ya ini terkonfirmasi bahwasanya Tempo salah, kan begitu. Nah,
Begitu juga Kementerian Pertanian, ya Bapak Amran Sulaiman, ya tidak setuju, tidak suka dengan judul yang dibuat Tempo. Waktu itu kalau tidak salah, nama judulnya waktu itu adalah poles-poles beras busuk, ya. Poles-poles beras rusak kalau nggak salah, ya. Pokoknya poles-poles beras busuk lah apa segala macam. Ya, akhirnya Pak digugat 200 miliar, kan begitu. Nah, ini artinya apa? Ya ketika pernyataan, informasi yang diberitakan itu salah, ya, dan bisa dikatakan menyesatkan, ya sudah, ya terkonfirmasi dengan pernyataan resmi dan juga laporan-laporan yang disampaikan kepada Tempo. Nah, sampai sekarang PDIP belum ada melaporkan Tempo ini ke Dewan Pers dan juga tidak ada menggugat sepeser pun. Wah, ini gawat ini kalau memang betul-betul PDIP betul-betul ada di belakang kerusuhan kemarin. Gawat. Bukan hukum para bilang lo yang bilang ya, Tempo. Ayo dong gugat Tempo, PDIP. Ayo dong laporkan ke Dewan Pers kalau memang tidak benar. Nah, karena curiganya Bapak Prabowo itu PDIP bermain di kerusuhan ini, makanya beliau itu mencopot orang-orang yang Megawati. Ada Budi Gunawan, ada juga Hendrar Prihadi, ya kepala LKPP, dan ternyata terakhir ya Wamenhut, wakil Menteri Kehutanan yang bernama kalau nggak salah itu siapa ya nama ujungnya Umar, ya kan, nama ujungnya Umar, lupa aku. Rupanya orang PDIP juga. Ada iparnya Haji Izam, ya kan, bisa dikatakan pengusaha tambang, ya. Lupa aku namanya. Yang penting orang PDIP. ternyata. Padahal kalau bisa dikatakan, ya, oke, kalau Budi Gunawan harusnya memang menjadi orang yang paling bertanggung jawab ya terhadap kerusuhan kemarin. Karena apa? Dia Menko Polkam. Harusnya dia bisa mengkondisikan ya TNI dan juga kepolisian dan juga BIN ya itu untuk menjaga supaya tidak pecah seperti kejadian di Jakarta kemarin. Ternyata ya bukan cuman hanya tidak peduli, ternyata dia juga PDIP ya ada di belakangnya. Gimana mau dibilang ya kan? Dan juga kemarin biar tahu kalian, aku nggak ya jujur aku bilang aku nggak permasalahkan ini. Banyak para netizen yang mempertanyakan kenapa kemarin masa pergi ke rumahnya Saroni, pergi ke rumahnya Eko, menjarah rumahnya Navarubah, menjarah rumahnya Uya Kuya, dan menjarah rumahnya Menteri Keuangan. Kan begitu. Tapi kenapa politisi PDIP aman? Rumahnya Puan Maharani nggak kena apa-apa, rumahnya Deddy Sitorus nggak kena apa-apa. Ya, kan begitu. Dan Saroni Navarubah ya itu memberikan statement ya dan juga menunjukkan perlawanan terhadap masyarakat. Mereka kena jarah dan dinonaktifkan dari partainya. Nah, kenapa PDIP tidak menonaktifkan yang namanya Deddy Sitorus? Kalau aku sih nggak mempermasalahkan, yang mempermasalahkan netizen. Ya kan, dan ada netizen WA sama aku kemarin itu bertokol minggu lalu. Oh, Bung Parbilak sadar nggak sih kalau akun TikToknya Deddy Sitorus itu di privat? Masa iya? Sejak demo kemarin makanya nggak berkuar-kuar nih. Ku tengoklah, betul akun akun TikToknya di privat. Ya, itu makanya aku bilang ya. Bapak Prabowo saat ini udah kehilangan kepercayaan kepada PDIP, kehilangan kepercayaan kepada Megawati. Ternyata hubungan yang selama ini rusak, berusaha untuk diperbaiki, ternyata nggak bisa lagi diperbaiki. Ini menurutku, apakah Megawati ya kemarin itu dirangkul oleh Bapak Prabowo ya, tapi ada satu dan dua hal yang diajukan oleh Megawati. Katakanlah deal-dealannya ya. Yang pertama ya, katakan deal-dealannya ya. Yang pertama waktu itu adalah melepaskan Hasto ya. Yang kedua, oke, kami boleh dirangkul ya. Tapi kalau bisa yang namanya Bapak Jokowi itu dijauhi ya.
kalau bisa rapatnya sama kami. Joko Widodo itu dijauhkan saja, ya kan? Nah, yang ketiga ya, tolong yang namanya Gibran dimakzulkan. Menurutku itu pikiranku, ya kan? Pikiranku ya. Ternyata Bapak Prabowo mungkin ya permintaan yang pertama oke lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi yang kedua, ketiga ini tolonglah berikan saya waktu. Tapi saya janganlah sampai ke situ. Ya karena apa? Karena niatnya Bapak Prabowo dari kemarin itu hanyalah untuk mempersatukan. Ya mempersatukan semua elemen bangsa, mempersatukan semua anak bangsa, tapi tanpa merusak hubungan dengan anak bangsa yang lain. Kan begitu, oke lah, dikasihlah hadiah pertama, dilepaskanlah si Hasto. Kita nggak bisa bilang itu bukan hadiah dari presiden, hak prerogatif. Siapa yang memberikan amnesti kalau bukan presiden? Pertimbangannya apa? Coba apa untungnya untuk masyarakat? Hasto dibebaskan, diberikan amnesti, nggak ada. Apakah dengan dibebaskannya Hasto maka apa namanya tingkat perekonomian kita meningkat? Enggak juga. Apakah dengan dibebaskannya Hasto maka kita akan lebih dicintai oleh bangsa lain? Enggak juga. Apa dengan dibebaskannya Hasto ya itu akan menarik investor dari luar negeri? Enggak juga. Jadi satu-satu yang diuntungkan adalah PDIP dan Megawati. Kan begitu. Nah mungkin di tengah perjalanan ya waktu itu ya ketika Hasto ya dibebaskan, ya selebrasilah sebesar-besarnya biar tahu kalian PDIP. Ya kan, buzzer-buzzer PDIP, politisi PDIP, orang-orang PDIP mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah meninggalkan Joko Widodo. Prabowo tidak percaya lagi dengan Joko Widodo. Prabowo saat ini sedang dekat dengan Megawati, ya kan? Apalagi dalam beberapa momen kelihatan Bapak Prabowo ya yang terakhir itu kalau nggak salah yang memanggil semua ketua umum yang ada di parlemen ya termasuk di situ ada Megawati, kan begitu ya. Waktu itu kita marah ya, kenapa Bapak Prabowo melakukan itu? Kenapa Bapak Prabowo seolah-olah mengkhianati kepercayaan yang diberikan masyarakat? Masyarakat loh ya, bukan Jokowi ya. Padahal masyarakat pada saat itu menanti-nantikan putusan apa yang cocok untuk seorang yang bernama Hasto Kristianto. Kenapa tiba-tiba diberikan amnesti? Kan begitu, ya kan? Nah, ternyata ya tujuannya untuk ya mempersatukan, kan begitu. Nah, ternyata ya mungkin permintaan pertama diokekan. Permintaan kedua lagi nih, kan begitu. Menjauhkan diri daripada Bapak Joko Widodo. Mungkin Bapak Prabowo berusaha ya untuk setiap kebijakan-kebijakannya dan juga pertemuan-pertemuannya itu membatasi diri dengan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Ya nggak apa-apa lah, karena memang juga masyarakat harus tahu bahwasanya pemimpinnya itu saya, dan juga beliau juga ingin bisa dikatakan ingin memberikan stigma positif kepada Bapak Joko Widodo, dan juga biar jangan dikatakan Bapak Joko Widodo yang menyetir Bapak Prabowo. Nggak apa-apa lah. Ya, saya rasa ini bagus juga. Nah, makin lama makzulkan Gibran, makin lama makin konyol. Ya kan, makin lama makin konyol ini ya. Memakzulkan Gibran ya, orang yang sudah kupilih sebagai wakilku secara konstitusi ya, di sebelah sana ingin memakzulkan, dan dari PDIP pun juga banyak orang-orang yang bersuara untuk memakzulkan Gibran, termasuk si Deddy Sitorus. Kan begitu ya. Oke, waktu itu nggak apa-apa lah ya, itu hak kalian. Yang penting aku nggak akan pernah memakzulkan wakilku sendiri, kan begitu. Nah, ternyata kerusuhan kemarin aku nggak tahu apakah mereka ya merasa kesal sama Bapak Prabowo, merasa jengkel sama Bapak Prabowo. Karena apa? Karena tidak semua keinginannya dituruti, akhirnya mereka menunggangi aksi yang tadinya organik. Ya mereka tunggangi dengan dengan hal-hal jahat, kan begitu. Dan ini nyampe ke telinga Bapak Prabowo. Setelah nyampe ke telinga Bapak Prabowo, nyampe juga ke telinganya wartawan Tempo. Dan itulah yang kita bahas sekarang. Sumbernya bukan dari Opung Parmelang ya, dari majalah Tempo ya. Kan begitu. Nah, kan
kan di media sosial kan banyak berseliweran itu kan, ya bahwasanya Bapak Prabowo berusaha untuk membuat deal-dealan dengan Megawati kan begitu. Nah ternyata emang dasar Megawati dan juga PDIP menurut versi Gerindra tidak tahu berterima kasih, malah bikin rusuh. Inilah yang menimbulkan kemarahan dari Bapak Prabowo. Dicopotlah Budi Gunawan, ya. Setelah itu dicopot lagi Hendrar Priyadi, padahal bisa dikatakan dosa apa dia? Nggak dosa apa-apa. Cuman satunya dosanya kader PDIP. Dicopot lagi Sulaiman Umar, ingat aku namanya. Dicopot lagi Sulaiman Umar, ya, kader PDIP sampai tahun 2021. Anggota dewan. Nggak tahu aku kenapa dia mengundurkan diri. Yang penting dia pernah jadi anggota DPRD. Anggota DPR RI ya PDIP, tapi aku nggak tahu juga apakah juga si Sulaiman Umar ini orang dekatnya Megawati. Nggak tahu juga, ya kan? Dicopotlah satu-satu ya. Menurut Tempo lagi ya, mereka akan menjajaki BRIN. Kalau nggak salah satu dewan pembinanya itu, oh bukan, itu BPIP ya. Apakah, sebentar dulu Bapak. Ada orang PDIP di dalamnya itu BRIN, satu lagi BPIP Pak. BPIP itu ketua dewan pembinanya adalah Ibu Megawati. Ya, setelah itu anggotanya itu atau wakil dewan pembinanya itu adalah Trisutrisno salah satunya. Kalau sempat ketua BPIP yang namanya Ibu Megawati dicopot dari BPIP dicopot oleh Bapak Prabowo, nggak ngerti lagi aku. Nggak ngerti lagi. Berarti tingkat kemarahannya Bapak Prabowo ini udah parah ini. Menurutku loh, ya. Ternyata, aku lupa ya, dia itu ketua dewan pembina BPIP. Makanya kemarin hari lahir Pancasila, masih ingat gak kalian? Diundang untuk upacara bendera yang kemarin itu Gibran itu mempersilahkan Ibu Megawati di depan. Yang banyak orang mengatakan Ibu Megawati diundang, kenapa Joko Widodo nggak diundang? Lapet. Dia itu ketua BPIP, badan ideologi Pancasila, apa sih? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ya. Dia itu kepalanya, wajar datang. Kaitan dengan hari lahirnya Pancasila. Nah, ini dia. Kalau sempat ketua BPIP dicopot bukan Megawati lagi, nggak tahu lagi kita. Pak Prabowo coba dulu ditelusuri Pak, orang-orang PDIP di mana-mana aja Pak. Kalau nggak salah ada juga dia jadi komisaris ya Pak ya, di BUMN ya Pak ya. Ditelusuri aja Pak, nggak usah dicopot, telusuri aja. Hati-hati nih ya, PDIP bisa ngamuk lagi. Tapi kalau aku rasa, aku bilang sama kalian, ini menurutku ya. Kalau memang PDIP ya mengharapkan deal-dealan seperti itu, memang betul-betul orang ini nggak bisa dipersatukan. Bapak Prabowo ya mengundang Megawati, yang pertama sidang MPR RI, yang kedua 17 Agustus ya. 17 Agustus di situ ada Bapak Joko Widodo. Apakah karena Bapak Joko Widodo ada di situ makanya Ibu Megawati nggak hadir? Apakah karena Bapak Joko Widodo anaknya jadi wakil presiden makanya Ibu Megawati juga tidak sudi ketemu di situ sama bapaknya sama anaknya? Tapi kalau memang niat baik daripada Bapak Prabowo ingin menyatukan Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Ibu Megawati, nggak dihargai juga, lihat aja nanti. Berarti memang dasar Ibu Megawatinya dan PDIP-nya memang udah nggak bisa dirangkul lagi. Tidak memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, kaitannya dengan Bapak Joko Widodo ya menyatakan bahwasannya, iya, saya memerintah, kita bergeser dulu ke yang satu lagi ya. Kan kemarin itu heboh ya pernyataan daripada Ketua Barreskrim bahwasannya Bapak Joko Widodo memerintahkan kami untuk mendukung Bapak Prabowo Gibran 2 periode. Kan begitu. Nah, ketika ditanya wartawan juga kepada Bapak Joko Widodo ya Bapak Joko Widodo lah yang memerintahkan atau memberikan amanat kepada
anggota relawan ya supaya mendukung Prabowo Gibran 2 periode, ya itu diakui sendiri. Nah, ini seolah-olah begini. Seolah-olah ya Bapak Joko Widodo ingin menegaskan sekali lagi. Mungkin pernah beliau kecewa dengan Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo, Bapak Jokowi sudah ingatkan bahwasanya Bapak Ibu Megawati itu ya, ini tipikalnya begini. Ya kalau mau deal-dealan dia begini. Sudah diingatkan ya. Tapi ya Bapak Prabowo memiliki hak ya untuk melakukan apapun ya. Akhirnya dia diambil langkah itu ya. Terlepas dari masalah Bapak Joko Widodo tahu atau enggak, itu enggak masalah, karena di sini pemegang kekuasaan tertinggi sebagai seorang kepala negara adalah Bapak Prabowo, kan begitu. Nah, ketika di tengah jalan ya ternyata Megawati bersama PDIP memang betul-betul orang yang nggak bisa dirangkul, memang hanya egois, memikirkan partai sendiri, memikirkan golongan sendiri, memikirkan orang-orangnya sendiri, ya akhirnya Bapak Prabowo tersadar. Menurutku tersadarlah dia ya, dan seolah-olah di situ Bapak Joko Widodo juga sudah melihat bagaimana Bapak Prabowo ya, kan orang ini sebetulnya kan nggak perlu telepon-teleponan kan, Pak Jokowi aku sudah copot ya semua orang PDIP, nggak begitu. Tapi dari sini Bapak Joko Widodo melihat dari gelagatnya Bapak Prabowo, dia sudah copot yang namanya BG, copot yang namanya Hendrar Priyadi, copot yang namanya Sulaiman Umar ya, dan beliau juga pasti sudah banyak dengar informasi bahwasanya ada dalam tanda kutip ya, ada kemungkinan diduga di belakang di belakang kerusuhan ini adalah kerjanya PDIP, kan begitu. Nah ya, dan beliau juga tahu Bapak Prabowo marah, kan begitu. Pastilah udah tahu lah dia, kan masih lingkarannya itu aja. Ya kan, tahu dia bagaimana Bapak Prabowo marah. Nah, ketika ada ketegasan daripada Bapak Prabowo, udah tegaskan lagi sama Bapak Joko Widodo. Ya, Prabowo Gibran 2 periode. Artinya apa? Artinya kapanpun Bapak Prabowo bergandengan dengan Bapak Gibran, maka saya sebagai Joko Widodo akan mendukung pemerintahan Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran. Mau 1 periode, mau 2 periode. Artinya apa? Dia ingin menegaskan bahwasanya aku sebagai seorang sahabat, hatiku tidak akan pernah berubah. Aku sebagai seorang yang mensupport Anda sebagai untuk menjadi presiden ya, yang betul-betul memberikan hati, memberikan tenaga, memberikan pikiran ya untuk meneruskan ya perjuangan, meneruskan program pemerintah ya, jatuh kepada orang yang tepat ya. Ini ya, aku berkomitmen bukan kemarin saja, walaupun Bapak Prabowo kamu sempat membuat hati saya gundah gulana, tapi saya terima itu. Saya terima itu dan aku tegaskan ya, Joko Widodo bersama dengan para relawannya ya, bersama para pendukungnya tetap komit mendukung pemerintahan. Makanya ya sekarang orang-orang PDIP, buzzer-buzzernya, politisinya ya menyerang Bapak Joko Widodo ya, mengatakan bahwasanya ternyata Joko Widodo meragukan bagaimana masa depan anaknya. Ternyata Joko Widodo adalah seorang yang ambisius. Ternyata Joko Widodo ya masih ingin memelihara dinasti anaknya. Itu serangan daripada mereka ya. Padahal di sini Bapak Joko Widodo ingin memberi sinyal kepada Bapak Prabowo, ingin memberi sinyal kepada relawan, ingin memberi sinyal kepada para pendukungnya, apapun yang terjadi kita dukung pemerintahan Bapak Prabowo. Itu salah. Makanya kebakaran cengkok mereka semuanya ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya. Kalau mau kalian tuntut orang-orang PDIP, kalau mau kalian tuntut jangan Opung Parbelak tuntut ya kan. Tuntut Tempo. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur,
Suara jujur kini bergema, bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.